Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan terus dukung saya dalam bercerita dengan menekan tombol like dan subscribe. Kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sebuah toko bangunan yang menggunakan pesugihan putih, yaitu pesugihan tanpa tumbal manusia, melainkan hanya tumbal hewan. Tumbal-tumbal itu harus dilakukan agar ia terus berjaya. Walau sepi, ia tak pernah takut, apalagi untuk berpikir bangkrut. Dan pencerita meminta bagi siapa saja yang tahu maksud putih itu bisa memberikan komentarnya, sebagai pengetahuan untuk keraguan si pencerita. Cerita dimulai saat Sofyan pulang dari menjadi TKI di Malaysia. Ia bekerja di sana hampir 5 tahun lamanya. Ia bekerja di sana sebagai buruh petani sawit. Walau pekerjaan seperti itu ada di Indonesia, namun nilai tukar atau exchange-nya cukup lumayan besar. 5 tahun bekerja di sana, akhirnya ia berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Saat tiba di dalam negeri, ia pun segera menukarkan semua ringgitnya dan mengkonversinya ke dalam rupiah. Saat itu ia masih bujangan, lalu ia pun berpikir untuk memutar uang-uang tersebut. Ada beberapa masukan dari orang tuanya untuk membelikan tanah saja. Namun ia mengatakan tetap saja tanah itu harus diolah kembali, dan itu tentunya membutuhkan kucuran lagi, ujarnya. Setelah 1 bulan di kampung halaman, ia pun melihat peluang. Saat itu ia bertemu dengan Pak Syaril yang hendak pergi membeli paku dan triplek untuk kandang ayamnya. Setelah bertemu dengan Pak Syaril, ia pun melihat peluang akan membuat toko bangunan saja, yang mana di kampung itu belum ada toko bangunan satupun. Ada juga itu di pasar, dan jaraknya dari kampung ke sana lumayan cukup jauh. Setelah berpikir matang-matang, akhirnya ia pun memutuskan untuk membuat toko bangunan dengan uang yang ada. Ia pun akhirnya pergi ke kota. Ia pergi ke grosir toko bangunan di sana dan membeli barang-barang yang akan ia jual, sekaligus membeli bahan bangunan untuk membangun tokonya nanti. Berjalan 1 bulan, toko itu pun sudah berdiri dan mulai berangsur-angsur Sofyan mengisi barang di dalam tokonya. Saat semuanya sudah siap, ia pun telah resmi membuka toko tersebut. 1 tahun berjalan, semua pasarnya mulai stabil, sampai ia mempunyai saingan, yaitu sebuah toko bangunan juga yang berdiri tidaklah jauh dari tempatnya, sekitar 500 meter. Toko tersebut dimiliki oleh Pak Gunawan, yang dikelola oleh keponakannya, karena Pak Gunawan sendiri adalah dewan di kotanya. Jadi semua akses maupun keuangannya jauh lebih stabil. Dari sanalah persaingan, perbedaan harga dan pelayanan menjadi penentuan. Sampai Sofyan pun mulai tergerus secara perlahan. Jalan di 2 tahun, toko Sofyan mulai banyak mengalami kekosongan. Tentunya itu adalah kekosongan barang, dan tidak ada lagi barang yang masuk, karena banyaknya uang yang ia gunakan untuk bertahan hidup. Jalan pun semakin lama semakin buntu. Akhirnya ia memutar otaknya dan sadar jika ia tidak bisa bersaing dengan toko Pak Gunawan yang memiliki harga lebih murah dan memiliki armada pengantaran sendiri. Sofyan pun akhirnya perlahan menutup sedikit demi sedikit pintu tokonya. Keadaan semakin lama semakin memburuk. Akhirnya itulah yang membuat ia nekat menempuh jalan pintas, setidaknya sampai ia membuka bisnis itu lagi, atau dengan bisnis yang baru. Ia pun pergi ke sebuah tempat yang diberitahu oleh teman kecilnya, yang sekarang sudah mapan di kota lain. Temannya saat itu membuka toko kuliner, memberitahu jika ia berhasil sewaktu Sofyan menjadi TKI. Sofyan pun mengikuti jejaknya.
Singkatnya, ia diberi wangsit untuk pergi ke sebuah gunung di daerah Jawa dan tarekat di sana selama 40 hari 40 malam. Sofyan pun melakukan hal tersebut demi menjemput kejayaannya kembali. Pergilah ia ke sana dengan menaiki sebuah bus. Tanpa adanya penunjuk jalan ataupun seorang kuncen, ia tetap lanjut. Dia pikir semua itu tidaklah diperlukan. Selagi ia memang bersungguh-sungguh, pasti dia dapat menemukan jalannya sendiri. Perjalanan itu memakan waktu hampir seharian dengan menggunakan bus. Saat sampai di sana, ia pun menunggu malam hari, baru ia akan naik. Karena jika siang hari ia akan bertemu dengan orang-orang yang menjaga alam di sana, seperti polisi hutan dan orang-orang dari Swaka Marga Satwa. Belum lagi ada banyak para pendaki yang mendaki gunung tersebut. Ia ketika itu melihat arlojinya waktu terasa lambat, karena ia sampai di kaki gunung waktu siang hari. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur sambil menunggu hari sudah malam di sebuah homestay dekat kawasan gunung. Tibalah pada saat malam harinya, ia pun mulai bergerak. Dengan bermodalkan senter dan keberanian, ia pun mulai melangkahkan kakinya. Ia tidak mengambil jalan seperti biasanya para pendaki untuk muncak. Ia lebih memilih memutari jalur lain karena tempat tersebut tidak bisa ditemukan jika jalan sesuai dengan jalur. Itu menurut teman Sofyan yang saat itu memberitahunya. Saat di perjalanan itu, godaan di sana banyak sekali. Jika kalian yang hanya bermentalkan baja saja, tidak akan cukup melewati malam itu. Karena selain gelap dan sulitnya medan, ada banyak penampakan di setiap sudut jalannya. Terlebih lagi saat sedang berjalan, ada sesuatu yang gandul. Gandul artinya menumpang atau nyantol yang membuat kaki terasa berat. Ketika itu, Sofyan mendengarkan suara tangisan, suara rintihan, dan suara angin yang menderu-deru di dalam hutan. Serta beberapa kali ia terkejut karena terkadang tiba-tiba muncul makhluk seperti mengintip di balik pohon. Saat ia menoleh lagi, ada makhluk yang berjalan bersama dirinya di bagian sisi gelap kanan dan kiri. Terkadang mereka juga tertawa. Hampir 2 jam di perjalanan itu ia lalui. Ketika itu Sofyan masih tidak menemukan tempat itu. Akhirnya ia pun duduk di atas kayu tumbang sambil menyalakan sebatang rokok. Dalam hatinya ia gusar jika tidak menemukan tempat itu. Jam saat itu hampir pukul 1 dini hari. Ia pun menghela nafas dalam-dalam. Tak lama kemudian terlihatlah ada sosok yang menghampirinya. Ia terlihat keluar dari gelapnya malam. Dalam keadaan bingung, Sofyan menyenteri sosok tersebut. Namun cahaya senter itu sama sekali tak berhenti di sosok tersebut. Seakan-akan cahaya itu menembus material itu. Saat sudah semakin dekat, Sofyan pun tersentak dan terpeleset. Sosok yang disangkanya manusia itu ternyata adalah sesosok makhluk yang gaib. Ia makhluk yang tinggi besar dengan dada yang dipenuhi oleh bulu, serta giginya bertaring dan matanya berwarna merah. Ia pun berkata, "Jika kau mencari hidup, itu jalanmu," sambil tangannya menunjuk ke arah kanan saya. "Apabila kamu mencari dunia, maka ikuti aku," ujar makhluk tersebut. Sofyan saat itu kebingungan dengan maksud makhluk tersebut. Namun ia tak bisa berkata-kata karena memang tujuannya adalah mencari kekayaan. Akhirnya ia mengikuti makhluk besar itu ke dalam hutan lebih dalam lagi. Cukup jauh berjalan, lalu makhluk itu pun berhenti di sebuah pohon besar yang saling berhadapan. Dan ia mempersilahkan Sofyan masuk melewati celah pohon itu. Sebelum Sofyan pergi, ia pun memberikan wejangan. "Jika masuk ke alam tersebut, maka kamu tidak akan bisa kembali normal." "Apa maksudnya?" ujar Sofyan.
Jika kamu mengambil dan meminta sesuatu, maka ikatanmu dengan alam ini adalah kematian. Saya pun tak mendengarkan ucapannya sampai habis, karena saya merasa tersedot oleh sesuatu di balik pohon tersebut. Saat saya masuk ke dalam, ternyata itu adalah tempat yang sama dengan seperti kita. Hanya saja bangunannya lebih banyak seperti candi dan rumah-rumah berbentuk joglo, serta ada beberapa pura besar. Lalu di situ saya pun melihat banyak sekali pendopo-pendopo yang diisi oleh perempuan-perempuan dengan busana seperti kerajaan. Singkat cerita, saya pun bertemu dengan seseorang di sana. Ia mentirakatkan saya dengan menyuruh saya bertapa dan melakukan beberapa hal yang taklah lazim. Serta saya diharuskan menyembah sesosok makhluk yang memiliki wajah yang rupawan. Ia sama sekali tak menakutkan, rupanya pun elok dan sedap untuk dipandang. Serta tutur katanya pun penuh dengan wejangan-wejangan kebijaksanaan. Tak terasa 40 hari saya sudah berada di sana. Saya pun hanya diisyaratkan setiap tahunnya tirakat dan menumbalkan kerbau atau sapi, dan darahnya harus diantar ke gunung itu lagi. Saat keluar dari sana, saya diberikan sebuah tulang kecil. Tapi entah itu tulang apa, tanpa sadar saat saya sudah keluar, ternyata saya sudah meninggalkan alam dunia selama 1 tahun. Tidak ada syarat yang aneh maupun memberatkan diri saya. Tidak ada upacara ataupun amalan khusus yang saya lakukan. Saya hanya disuruh memotong hewan dan menyebut nama makhluk itu, lalu mengantarkan darahnya. Dari situ setiap harinya rezeki dan kekayaan saya bertambah. Orang-orang yang memandang saya pun menjadi welas asih, dan saya pun menjalani tirakat itu dari tahun ke tahun. Tidak ada yang membuat saya khawatir, apalagi untuk berpikir bangkrut. Tapi saya merasa terkadang ada yang mengganjal dengan semua keberhasilan saya. Saya tidak boleh menunaikan ibadah apapun dalam agama apapun. Hanya diperbolehkan menyembah makhluk itu setahun sekali dan membawakan darah dari binatang yang telah saya potong. Saat saya bertemu dengan teman saya ketika itu, ia berkata jika itu adalah pesugihan putih, dan itu tidak berdampak apa-apa ucapnya. Hanya saja jika kita tidak memberikan korban lagi, kitalah yang akan mati. Tulang yang kita bawa adalah sebuah peringatan jika kita tidak bisa lepas dari itu. Entah apa maksudnya pesugihan putih itu. Ketika saya meminta penjelasan kepada teman saya, ia sendiri tidak mengetahui secara pasti. Namun ia percaya jika pesugihan putih itu adalah pesugihan yang diperbolehkan oleh agama apapun, karena pesugihan itu tidak merugikan orang lain, dan pesugihan itu juga tidaklah meminta tumbal dari manusia. 2 bulan yang lalu saya masih memberikan pengorbanan dengan membawa darah hewan ke gunung tersebut, dan setelah saya menceritakannya kepada kalian semua, semoga saja saya mendapatkan sebuah pencerahan dan mendapatkan jawaban apakah putih yang dimaksudkan itu adalah sesuatu yang masih dalam jalan kebenaran.